Baik pemirsa, ini di ayatnya. Surahnya surah yang sangat saudara kenal, surah Iqra, ya, surah Al-Alaq. Inilah ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, menyuruh kita membaca, melihat, memperhatikan, berpikir. Dan Allah menjamin, Allah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahuinya. Perhatikan saudara terjemahannya di layar kaca saudara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena, dia mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Nyaman saya dengan ayat ini. Teach me ya Rabb, ajarkan saya ya Allah, supaya saya bisa kemudian punya 1000 pondok gratis. Mengkanter omongan seorang konglomerat yang dia adalah seorang dari golongan agama yang lain, mengatakan dia akan membangun 1000 tempat ibadahnya. 2006. Subhanallah, Allah hadirkan saudara-saudara semua pada bikin rumah tahfiz, pada bikin pesantren. Baik yang memakai nama Darul Quran atau memakai nama lain. Baik yang kemudian saya ikutan namain ataupun saudara namain sendiri. Saudara yang punya usaha ini dan itu loh, saudara kemudian sedekah kepada Allah dan Rasulnya. Untuk agama Allah dan agama Rasulnya, yakni al-Islam. Al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Inilah cara Allah. Allah gerakkan kemudian teman-teman setanah air, saudara-saudara semua yang saya cintai karena Allah. Saudara punya rumah nggak kepake, sedang rumah itu sesuai dengan konturnya rumah tahfiz dekat masjid. Lalu saudara bilang, Ustadz Yusuf, bismillah, saya akan bantu Anda, saya akan bikin rumah tahfiz. Boleh nggak saya namain rumah tahfiz ini menjadi rumah tahfiznya ibu saya? Boleh, silakan. Sama. Tapi ketika kemudian, sadaqallahul-azim, ketika saya kemudian berpikir, saya punya nih gagasan, pengen beli-beliin nih. Kita punya bank Islam, kita beliin. Kita beli balik. Kan bank Islam yang di kita, beberapa ada di antaranya yang tidak punya orang kita toh. Punya orang asing. Entah itu Malaysia barangkali, entah itu kemudian Singapura barangkali. Entah itu kemudian, karena ini saya ngomongin di televisi, entah itu kemudian punya Uni Emirat Arab. Punya Saudi, punya Timur Tengah. Tidakkah kita kemudian berpikir kita beli ulang? Kalau kita punya duit banyak nih. Ustadz kan ngajarin kalau kita punya Allah. Betul, tapi kita bicara aktualisasi. Kita bicara proses. Untuk bicara proses itu kan, kita mesti berpikir, bergerak, minta, mewujudkan impian itu. Nah, dari sini saya memulai. Dari kekayaan yang Allah berikan kepada saya. Simple saudara. Seperti si penulis Chicken Soul, saya merasa saya juga berhak berdoa kepada Allah Tuhan saya. Kalau buku saya laku 100.000 eksemplar. Dan ini di sebagian buku bukan kalau sudah tercapai. Lalu dikali 50. Atau kali 40 lah, tahun yang lalu masih 40. Ini 4 juta eksemplar loh. 4 juta eksemplar ini berarti ada 4 juta pembaca. Kita bikinlah program. Kita bikin program. Bagaimana misalkan di tahun ini dan tahun besok, 2013, 2012, 2013, target 4 juta pembaca yang sudah mengenal Yusuf Mansur. Ini berhasil kita earn, berhasil kita achieve, berhasil kita dapatkan. Lalu sederhana, saya menargetkan ini kita bicara impian ya. Kita belum terjadi, tapi insya Allah it will. Ini bakal terjadi. Kita target misalkan 200.000 per orang belanja per tahun. Tahu angkanya berapa saudara? 800 miliar. 800 miliar, kemudian 5 tahun berturut-turut 4 triliun.
mikirnya udah nih, tinggal masalah aktualisasinya. Besok kita terusin lagi. Saya perlu Allah, saya perlu saudara semua untuk mewujudkan ini. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridha pada kita semua. Tidak ada impian kecuali dia jadi ibadah kalau kita kemudian sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala impian ini. Dan tidaklah juga impian yang sempurna kecuali dia mimpi bukan buat dirinya sendiri, tapi buat agamanya Allah, buat alam ini, buat semesta, dan buat sebanyak-banyaknya manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.